Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina ni'mata bi a'zami minhajin syuri'a minhajil islam wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa uswatana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh, ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa fatahallahu bi risalatihi a'yunan 'umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa wa akhraja bihi an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa ahyina Allahumma ala sunnatihi wa ahshurna fi zumratihi wa amitna ala millatihi ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rashad wa man ya'sillaha wa rasulahu fala yadurru illa nafsahu wa la yadurru Allaha syai'an wa man syakara fa innama yashkuru nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kaum muslimin sida'in rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam, juga nikmat kesehatan dan keafiatan. Sehingga di pagi yang berkah dan cerah ini kita sama-sama bisa mengikuti perayaan salat Idul Adha pada tahun ini 1444 Hijriah. Kaum muslimin rahimakumullah, hari raya umat Islam sedikitnya memiliki dua makna, makna rabbani dan makna insani. Makna rabbani digambarkan dengan dihiasinya malam dan hari raya kita dengan takbir, tahlil dan tahmid, membesarkan, mentauhidkan dan memuji nama Allah. Serta di pagi harinya seperti sekarang ini kita bersama-sama meramaikannya dengan syiar menunaikan salat hari raya. Adapun makna insani, maka ini digambarkan dengan adanya ibadah zakat fitrah dalam momen Idul Fitri dan adanya penyembelihan kurban dalam momen Idul Adha. Inilah hari raya umat Islam, sukacita dan kegembiraan yang tidak lepas dari nilai-nilai keimanan dan solidaritas kemanusiaan yang tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hari raya Idul Adha ini ada dua momentum ibadah besar yang melekat padanya, yaitu pelaksanaan haji ke Baitullah dan penyembelihan binatang kurban. Kedua ibadah besar ini tidak bisa terlepas dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Beliaulah dahulu bersama sang putra Nabi Ismail alaihi wassalam yang telah membangun Ka'bah di atas pondasinya.
Dan beliau jugalah yang telah diperintahkan oleh Allah untuk menyeru umat manusia di bumi ini agar datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adzin fil nasi bil hajj ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Wahai Ibrahim, serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan dengan mengendarai setiap onta kurus yang datang dari tiap penjuru yang jauh. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam ibadah kurban, Nabi Ibrahim dan putranya yang telah mencontohkannya, yaitu ketika beliau diperintahkan oleh Allah di dalam mimpi untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, putra semata wayangnya, putra yang telah lama ditunggu-tunggu kelahirannya. Tetapi demi menjalankan perintah Allah, sang ayah menyerahkan anaknya untuk dia sendiri yang menyembelihnya, dan sang anak menyerahkan lehernya. Kedua-duanya sama-sama patuh dan berserah diri. Sungguh ini adalah kelulusan besar dalam ujian penghambaan yang teramat besar, yang pantas dikenang dan diceritakan sepanjang masa. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim membaringkan putranya di atas tipisnya, dan kami menyuruhnya, "Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini adalah benar-benar ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, yang terpenting setelah itu adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim dan syiar-syiar yang dilekatkan pada beliau dan keluarga beliau. Dan dalam kesempatan ini kita ingin menekankan dua pelajaran penting, yaitu membina keluarga yang saleh dan semangat kewafanan. Yang pertama, marilah kita meniru Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membangun dan membina keluarga yang saleh, yang terdiri dari bapak yang saleh, ibunda yang salehah, dan anak yang saleh. Keluarga yang saleh harus dimulai dari pribadi yang saleh. Pribadi yang saleh akan mencari pendamping yang saleh, dan setelah itu pasangan suami istri yang saleh pastilah akan mendambakan dan mencita-citakan anak-anak yang saleh. Karena keluarga yang salehlah yang selalu mengingat ayat yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, keluarga yang saleh secara alami akan membina masyarakat yang saleh. Karena masyarakat yang saleh merupakan kumpulan dari keluarga-keluarga yang saleh. Dan masyarakat yang saleh akan menciptakan negeri yang saleh dan akan melahirkan para pemimpin yang saleh. Sehingga dengan begitu akan tercipta negeri yang berkah lantaran iman dan ketakwaan para penduduknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Dan sungguh, seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Kaum muslimin rahimakumullah, keluarga yang saleh tidak hanya berbahagia di dunia, tetapi juga akan bahagia bertemu dan dikumpulkan di surga nanti. Sungguh ini merupakan kebahagiaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin
alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, akan kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari amal mereka. Dalam ayat lain Allah berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu surga Aden, surga kekekalan yang mereka akan masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri dan anak cucu mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang kedua, marilah dengan momentum hari raya Kurban ini kita menumbuh kembangkan sifat berkorban untuk agama kita. Kita berkorban di dunia untuk kemaslahatan dan keindahan akhirat kita. Dalam lingkungan keluarga, seorang bapak bisa berkorban dengan rajin berusaha dengan niat nanti bisa membiayai anak-anaknya dalam menuntut ilmu. Seorang ibu bisa berkorban dengan rela melepas anak kesayangannya untuk belajar dan menuntut ilmu. Dan seorang anak bisa berkorban dengan meninggalkan masa-masa kesenangannya untuk bermain dan masa-masa manis remajanya untuk pergi menuntut ilmu yang bermanfaat. Ini adalah salah satu contoh pengorbanan yang bisa dilakukan dalam lingkungan keluarganya. Intinya, marilah kita tunjukkan dunia kita untuk meraih kebahagiaan akhirat kita. Marilah kita meninggalkan keinginan-keinginan buruk nafsu kita, meninggalkan syahwat keduniaan yang membinasakan demi untuk meraih kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berkorban di dunia untuk menggapai akhirat yang indah dan kekal. Selezat-lezat syahwat dunia yang dirasakan pasti akan hilang rasanya, dan yang tertinggal adalah dosa dan penyesalannya. Sebaliknya, sepahit-pahit pengorbanan demi agama, juga dalam beribadah dan menjalankan perintah agama, pasti akan hilang rasanya, dan yang tinggal adalah kesuksesan, ganjaran, kebahagiaan dan surganya. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya kelak di hari kiamat akan didatangkan orang yang paling bahagia di dunia. Kemudian dia dicelupkan ke neraka satu kali. Lantas dia ditanya, pernahkah kamu merasakan kebahagiaan? Dia menjawab, tidak pernah. Sebaliknya, akan didatangkan orang yang paling sengsara di dunia. Kemudian dia dicelupkan ke surga satu kali. Kemudian dia ditanya, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan di dunia? Dia menjawab, tidak pernah. Satu celupan di neraka akan membuat orang yang paling bahagia sedunia bisa melupakan segala kebahagiaan yang telah ia rasakan. Dan satu celupan di surga akan membuat orang yang paling sengsara sedunia melupakan segala bentuk kesengsaraan yang telah ia lewati di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya kami atas nama pribadi dan keluarga, dan juga atas nama para tokoh agama dan masyarakat yang ada di lingkungan undang ini, mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga Allah menerima amal-amal kita. Dan semoga sudah yang baik dan masa depan yang gemilang akan diraih oleh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.
إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ناصر المجاهدين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حيثما كنتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما ثم أمرنا بالصلاة عليه إرشادا وتعذيبا، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اكتب السلامة والرحمة والصحة والعافية والتوفيق والفلاح لنا جميعا ولعبيدك الحجاج والعمال والزوار والغزاة والمغتربين والمسافرين في برك وبحرك وجوفك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر ولله